Oke, Anda sudah tahu terkait PPN? PPN 12% ya? Iya. Oh iya, itu kemarin kan pemerintah rame tuh naikin PPN 12% nanti di awal Januari 2025 katanya. Jadi segala bentuk PPN yang dikenakan tarif PPN itu semuanya naik 12% dari awalnya, yang dari tahun sekarang ini masih 11%. Itu sih yang kemarin lagi rame dan sekarang lagi rame juga, tentang PPN naiknya 12%. Oke, berarti sempat ramai ya di media ataupun dimanapun itu bentuknya media ataupun mulut ke mulut terkait dengan kenaikan PPN sebesar 12%. Hmm. Nah, menurut Anda, bagaimana pandangan Anda terkait dengan kenaikan PPN sebesar 12%? Nah, menurut gua terkait PPN kenaikan 12% ini sebenarnya banyak yang nggak sadar ya. Eh, Terusus masalahnya pemerintah ataupun Menteri Keuangan ataupun Dirjen Pajak hanya menjelaskan terkait bahan yang naik itu bahan-bahan yang mewah ataupun barang yang mewah. Nah, yang disebut barang mewah tuh kayak gimana aja, sedangkan semua yang kena PPN itu termasuk nih, salah satu contohnya yang kena PPN nih, tiket bioskop, tiket konser, terus lu nanti apa bayar Netflix ataupun lu ke Indomaret, lu beli minuman, teh pucuk, misalkan le mineral ataupun apa makanan ringan yang lainnya, itu bakal kena PPN 12%. Nah, sedangkan Menteri Sri Mulyani itu hanya menjelaskan bahwa PPN yang naik 12% itu adalah bahan-bahan yang premium, contohnya katanya beras premium, terus daging premium, buah-buahan premium itu katanya kena pajak PPN 12%. Nah, yang tidak kena pajak PPN 12% ataupun tidak kena PPN ya memang bahan-bahan sembako, sandang pangan papan, yaitu kayak telur misalkan, terus apa terigu, terus gula, terus beras, tapi yang minyak, tapi yang memang itu apa ya yang disebutnya tidak dikenakan PPN, memang itu dalam undang-undang apa gitu namanya, lupa lagi gua, nanti coba dicek. Jadi bahan-bahan pokok tersebut itu nggak dikenakan PPN. Kenapa nggak dikenakan PPN? Yaitu termasuk bahan-bahan pokok ataupun bahan yang memang prioritas. Nah, ada satu lagi yang memang katanya yang dikenakan PPN itu, salah satunya itu minyak kita ataupun minyak curah. Nah, minyak curah ataupun minyak kita itu tidak dikenakan PPN, tapi selain daripada merek itu ataupun brand itu dikenakan PPN. Contohnya ada minyak merek Bimoli, minyak merek Sania, minyak merek lain-lain lagi yang di luar daripada merek itu kena PPN 12%. Jadi kalau misalkan cuman minyak yang kena PPN 11%, ya itu dua minyak itu, dua kategori minyak itu, cuman minyak curah sama minyak kita. Itu sih. Oke. eh ini di media sosial ataupun di banyaknya platform-platform yang ada di dunia ini banyak banget nih masyarakat yang mengeluh dan merasa tercekik dengan kenaikan PPN sebesar 12%. Nah, pandangan Anda seperti apa? Ya memang terkait apa keluhan di masyarakat banyak terkait PPN ini, tapi memang kita harus terus memviralkan hal-hal yang seperti ini. Jangan hal yang kemarin aja yang diramein. Contohnya kemarin kan ramai itu Agus Buntung, Agus Sedih, Gus Miftah, rame sampai trending sosial media itu semuanya seperti itu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini, contohnya PPN yang naik 12% itu kalian gak meramaikan gitu ya. Harusnya ini diramaikan untuk sikap pemerintah tidak menaikkan PPN 12%. Boleh-boleh aja PPN naik 12%, tapi dengan memang hak dan kewajiban yang memang sepatutnya dilaksanakan oleh pemerintah. Kita misalkan hak kita membayar pajak. Nah, kewajiban pemerintah itu apa? Yaitu seperti misalkan alat transportasi publik, fasilitas-fasilitas di daerah-daerah ataupun daerah-daerah terpencil itu harusnya terpenuhi gitu. Contoh jalan. Ini PPN 12% naik untuk PPN untuk rakyat juga ya. Tapi pada akhirnya pajak dari kita itu masuk ke APBN, nantinya dikorupsi lagi sama mereka kan, yang harusnya pajak dari kita itu kembali lagi ke kita dengan berbentuk fasilitas
fasilitas publik ataupun infrastruktur yang memadai. Contoh jalan-jalan, oke, jalan-jalan di perkotaan misalkan bagus, tapi sedikit masih banyak lubang-lubang. Tapi jalan-jalan di pedesaan itu yang memang kurang diperhatikan. Nah, harusnya itu yang memang diperhatikan oleh pemerintah gitu. Bukan hanya sekarang contoh PPN ini, apakah untuk PPN 12% ini apakah untuk makan gratis yang makan siang gratis yang program Prabowo itu, apakah untuk pembangunan IKN. Nah, kalau misalkan hanya untuk kedua itu, berarti kan buat apa kita membayar gitu ya. Harusnya PPN 12% ini merata ke seluruh orang-orang ataupun masyarakat yang ada di desa maupun yang ada di kota gitu. Yang di kota yang udah pasti dapat fasilitasnya. Tapi yang di desa, apakah kita bisa melihat yang di desa itu dapat gak fasilitas terkait orang-orang di desa itu membayar PPN 12% gitu, ataupun lebih daripada harga pokoknya itu gitu. Itu. Oke. Terakhir ya, terkait dengan sistem PPN itu seperti apa, kenaikannya itu seperti apa. Ini masyarakat awam atau umum banyaknya yang tidak tahu. Mereka cuma tahu segala harga barang, makanan dan lain sebagainya itu naik. Nah, kira-kira sistemnya itu seperti apa ya kenaikan PPN itu? Sebenarnya sistem yang baru gua tahu ya terkait PPN ini. Jadi ada tiga bagian, yaitu yang pertama ada supplier, yang kedua ada bagian B, pihak kedua yaitu sebagai distributor, yang ketiga itu ada konsumen. Jadi ada tiga pihak nih di sini. Jadi pihak supplier, distributor, sama konsumen. Atau misalkan produk, contoh kita sebut produk produk kosmetik misalkan, ataupun produk makanan. Itu produk makanan itu ada supplier. Dengan si supplier, contoh misalkan kita ambil contoh, nah ini lem mineral nih. Lem mineral, misalkan lem mineral ini dari supplier ini, dari pabrik ini harganya 10.000. Harganya 10.000. Nah, si distributor itu harus membeli kepada supplier itu dengan harga masih dengan 10.000. Jadi di mana naiknya nanti si distributor yang mengeluarkan kepada konsumen dengan harga yang termasuk sudah PPN. Misalkan PPN sekarang itu 11%. Jadi si distributor mengeluarkan konsumen ini ataupun produk ini kepada konsumen itu dengan harga berarti 10.000, bukan 10.000, berarti dengan harga 11.000. Kalau misalkan 11.100 bener gak sih? Kalau misalkan 11%, 11.100 ya? Hah? 11.100. 11.100. Kalau misalkan 11.100. Nah, nanti itu 11.100 ini dibayarkan untuk PPN ini. Ini masih harga HPP, harga pokok gitu. Belum harga dengan si distributor ini mengambil keuntungannya atau selisih keuntungannya. Tapi harga PPN ini dibayarkan oleh kita. Coba lihat misalkan kita lebih simpelnya lah, kalau misalkan kalian ataupun kita belanja di Indomaret ataupun supermarket, lihat di struknya itu total keseluruhan belanja. Misalkan kan kita beli mie goreng, beli minuman, beli buah-buahan, terus beli makanan ringan, snack, ciki dan lain sebagainya, ditotalin jumlah secara keseluruhan, barulah ditambah 12%. Nah, itu baru dengan misalkan jumlah belanjaan kita itu 100.000. Nah, nanti di struk itu ada PPD dan PPN kalau nggak salah, DPP atau PPD gitu. Nah, PPD itu untuk dibayarkan dan mengambil dari PPN 12%. Jadi dari PPN 12% itu nanti dibayarkan kepada si pemerintah itu sih. Jadi bukan cuman tadi, bukan yang dijelaskan oleh pemerintah yang premium yang naik, tapi semuanya itu naik juga, termasuk bahan-bahan memang bukan kebutuhan premier, tapi itu
ya seperti sabun mandi, sampo dan lain sebagainya, parfum, skincare apalagi buat cewek-cewek itu semuanya pasti naik semuanya. Naik 12%. Itu